Terus makanan siap sajinya juga nih junk food nih banyak nih, chicken, terus roti, kue ya, sama ada juga odeng. Lihat odeng. Tabako wa ichiban yasui wa ikura desu ka? 一番はですね、あーですね、600円乗ってます。 Ah, hai. Ini kan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian beli sesuatu yang Nyong Watashi jujur belum pernah beli ya. Sebenarnya pernah beli tapi itu disuruh sama temen ya. Jadi mereka nitip ke Nyong Watashi, terus Nyong Watashi beliin buat mereka. Nah tapi sekarang Nyong Watashi mau beli, terus mau nyobain lur. Mau nyobain sesuatu yang Nyong Watashi nggak pernah beli buat Nyong Watashi sendiri ya di Jepang. Oke, kalian penasaran? Pokoknya kalian ikutin aja ya. Jadi ini sebenarnya Nyong Watashi lagi jam istirahat lur, seperti biasa ya, karena sekarang itu hari-hari panen ya, musim-musim panen. Stroberi itu lagi banyak berbuah. Terus Nyong Watashi juga kalau Sabtu Minggu itu kerja ya, di waktu istirahat siang Nyong Watashi bikin video lur. Nih, Nyong Watashi udah mau OTW menuju ke minimarket. Jadi Nyong Watashi mau belinya di minimarket lur. Kenapa nggak di Supa? Karena barang ini tuh harganya sama lur, di minimarket sama di supermarket itu harganya sama ya. Jadi Nyong Watashi milih yang deket aja nih, supermarket di depan. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, bismillahirrohmanirrohim lur, kita OTW ke tempatnya ya. Jadi Nyong Watashi mau menuju ke 7-Eleven. Tempat biasa Nyong Watashi beli apa ya? Kalau di 7 itu mungkin belinya keripik kentang ya. Kalau kayak beli onigiri itu seringnya Nyong Watashi di Lawson. Nih. Nah, jadi sebenarnya Nyong Watashi itu mau beli rokok lur, mau nyobain rokok ya. Karena jujur Nyong Watashi selama di Jepang belum pernah ngerasain rokok Jepang itu kayak gimana. Ya sekedar cuma nyicipi gitu aja sih. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, Bang, kalau nyicipin rokok bisa bikin kecanduan loh ya. Nyong Watashi jujur dulu juga waktu di Indonesia pernah nyicipin doang, tapi ya alhamdulillahnya Nyong Watashi nggak sampai kecanduan gitu. Nyicipin paling cuman 1 atau 2 batang. Kita lewat gang sini lur. Ini jarak 7-Eleven itu sebenarnya deket Lawson, cuman 2 menit dari Lawson. Kalau dari rumah sih sekitar 15 menitan ya. Nah selama di Jepang Nyong Watashi jujur kurang paham ya, orang Jepang itu banyak yang ngerokok apa enggak lur. Karena bosnya Nyong Watashi sendiri aja mereka nggak ngerokok ya, maksudnya dia nggak ngerokok, terus anaknya juga 3 nggak ngerokok. Kenapa? Mungkin alasan bosnya Nyong Watashi nggak ngerokok ya karena pola hidup mereka itu sehat banget lur. Ya banyak orang Jepang juga yang pola hidupnya kan sehat banget. Makan aja ya, mereka makan yang nggak berminyak, lebih ke yang rebus-rebusan. Contohnya juga sushi ya, sushi bahkan itu nggak direbus atau nggak diapa-apain, cuman ikan mentah gitu doang kan. Nah ini tinggal belok aja lur, udah sampai di 7-Eleven 7-Eleven. Nih kita mau nyobain rokok yang untuk mereknya sih Nyong Watashi udah tanya ke temen ya tadi, biasanya ngerokok pakai rokok yang apa gitu. Oke, ini Nyong Watashi tinggal masuk ke dalam, terus kalian kita kepoin ya, berapa sih kira-kira harga rokok di Jepang, apakah lebih murah atau lebih mahal kah dari di Indonesia? Penasaran? Ikutin terus lur. Nih, kita OTW ke dalam. Oke, kita OTW ke dalam nih lur. Kalau di 7-Eleven mereka nyediain tong sampah kayak gini di luar. Kalau di Lawson tong sampahnya di dalam ruangan.
Kita nyari apa dulu ya? Korek. Karena yang Watashi nggak punya korek. Lihat di Jepang lur, kalian bisa ngelihat majalah-majalah dewasa ya. Ini anak kecil jangan lihat ya. Pokoknya Saru ini, majalah Saru. Kita nyari korek. Mana nih? Nggak ada kah korek? Jadi kalau tempat buku-buku yang tadi itu umurnya juga harus 18 plus ya lur, harus udah dewasa gitu. Raita mana? Kok nggak ada korek lur di sini lur. Aduh bahaya nih Nyong Watashi nggak bawa korek. Mana ya? Nih teman-teman, manga One Piece juga banyak nih. Anime ya. Banyak banget, lengkap banget. Ini yang terbaru juga kalau kalian lihat. Nih One Piece. Gokil bro. Kita pakai keranjang aja deh. Lupa nggak ngambil. Sekalian yang Watashi mau nyari buat makan ya, apa ya, roti atau apa gitu. Kalau di 7-Eleven lur, bentonya itu ada banyak banget makanan-makanannya. Ini juga nih, ini makanan, ini odeng nih, odeng, udong itu mie ya, mie Jepang. Kita nyari apa lagi ya, roti kah? Jalur yang Watashi mau nyari roti di mana roti? Aduh, buta map lur kalau ke ini, kalau ke 7-Eleven ya. Ini kalau kopi ini anget lur. Ini juga di sini nyediain kopi anget. Kalau onigirinya juga ada nih, tuna mayo, ebi mayo, tuna mayo 165. Kita beli aja kali ya, beli 2, kita beli 2. Terus makanan siap sajinya juga nih, junk food nih banyak nih, chicken, terus roti, kue ya. Ada juga odeng, lihat odeng. Sumimasen. Tabako wa camel. キャメル。そう。黄色の。そう、それです。12ミリを一つ。はい。ございます。レジの袋はご利用。1枚お願いします。はい、ご一緒に入れます。すみません、タバコは一番安いはいくらですか？一番はですね、600円乗ってます。はい。ですね。はい。こちらお入れいたします。ありがとうございます。生確認をお願いいたします。オッケーボタンございます。ライターはありますか？ライターこちらの方からお好きなライターどうぞ。はい。ございます。これです。はい、ご一緒にお願いいたします。はい、じゃあこちらのオッケーボタンございます。はい身分証明書の提示をお願いする場合がございます。お支払い方法をお選びください。おしぼりは1枚でよろしいですか？はい。はい、お願いいたします。こちらお高さから。これ大丈夫です。現金を入れ終わりましたら、確認の上、OK ボタンを押してください。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。Oke lur, kita udah beli rokok sama onigiri ya. Untuk minumnya Nyong Watashi udah bawa sendiri. Jadi ternyata si koreknya itu ada di bagian depan ya. Jadi di dekat-dekat kasir gitu. Tadi kalau Nyong Watashi nyari koreknya di rak atau di lemari itu nggak ada ya lur. Oke teman-teman, jadi disclaimer dulu ya. Kalau misal teman-teman ya ini yang nonton anak kecil mungkin bisa di skip ya, nggak boleh karena ya ini rokok buat orang dewasa ya, adik-adik. Jadi kalian nggak boleh ngerokok kalau kalian masih kecil. Mungkin kalau dewasa juga ya untuk jaga kesehatan mending kalian jangan ngerokok kayak Nyong Watashi. Ini Nyong Watashi sebenarnya bukan perokok lur, tapi ini cuman nyicipin atau nyobain ya karena penasaran aja rokok di Jepang itu kayak gimana.
Dan ini untuk harga satu rokoknya itu sekitar 450 yen ya, atau sekitar 50.000 rupiah. Kalau dulu sih ini, kalau nggak salah harganya bisa sampai 600 yen ya, tapi ini murah banget lur. Kita lihat di resinya ya. Ternyata ini kalau pakai pajak bisa nyampe 600 yen lebih lur. Jadi sekitar ya 60.000 rupiah. Kalau dirupiahkan, koreknya ini sekitar 20.000. Ini koreknya bukan kriket ya. Korek biasa. Nah, kalau ngerokok juga nggak boleh sembarangan tempat ya. Kayak di sini juga nih dianggapnya nggak sopan kalau kita nggak bawa asbak portable. Di rokoknya ada tempat ngerokoknya ada sendiri. Di sini lihat, ini truk sampah lur ya. Jadi tiap 2 minggu sekali atau tiga kali seminggu atau 2 kali seminggu ini bakal ngangkut sampah. Nih tempat ngerokoknya ada sendiri. Jadi kita ngerokoknya di sini. Aduh, ini Nyong Watashi ngerokok kayak adegan dewasa aja ya lur. Nah ini asbak. Ini ngerokok nggak boleh sembarangan lur, harus di tempat asbak ya. Nih, ini di luar ruangan kayak gini. Ini dia lur, kita coba buka rokoknya ya. Sebenarnya Nyong Watashi juga agak pikir-pikir lur, mau bikin konten kayak gini. Tapi ini yang anak kecil, kalian nggak boleh nonton ini ya. Kalian skip aja kalau yang nonton anak-anak. Nah, terus di Jepang sendiri, usia minimal boleh ngerokoknya itu 20 tahun ya. Walaupun usia dewasanya itu 18 plus, tapi tetap usia ngerokoknya itu 20 tahun. Lihat, ini rokoknya isinya banyak banget. Berapa ya? 21 lur. Ini isinya 21 ya. Banyak banget. Susah juga ngambilnya. Wah, ini ngambilnya susah banget lur. Oh ya, bisa. Oke, kita coba ya. Ya lo maaf ya lur, Nyong Watashi coba ngerokok. Ini kan. Katanya, kata temennya Nyong Watashi, rokok yang ini itu kayak rokok apa ya, 76 mungkin nih. Jadi sebenarnya Nyong Watashi itu nggak pernah ngerokok lur, bukan perokok ya. Ini naro naro tegesannya di sini, nggak boleh sembarangan. Karena sebenarnya boleh-boleh aja lur, boleh-boleh aja. Tapi biasanya orang Jepang itu, mereka kalau nggak negur, mereka kayak natep pakai tatapan dingin gitu loh. Kayak mereka itu ngeliatinnya gini, pokoknya natep pakai tatapan dingin gitu lah lur. Mungkin kalau dingin-dingin kayak gini mungkin ngerokok enak ya lur, tapi menurut Nyong Watashi ya lebih enak jajan roti ya daripada ngerokok kayak gini. Selain boros juga kan, menurut Nyong Watashi ya di Jepang lur, boros jajan sama boros rokok itu sama aja menurut Nyong ya. Karena harga rokok itu mahal ya, terus harga jajanan juga mahal. Menurut Nyong sama aja sih, tapi lebih mending jajanan karena rokok itu kan bikin kecanduan ya, karena ada nikotinnya kan. Ini bikin kecanduan lur. Tapi Nyong Watashi nyobanya cuman satu doang. Ini mungkin itu juga mau dikasih ke Mas Diki ya, karena dia kan, atau enggak Mas Herman lah mungkin, kalau mereka mau sih. Kalau enggak ya nggak tahu diapain. Mungkin bakal disimpan gitu bertahun-tahun. Kalau teman-teman nggak mau. Apa enaknya ya lur rokok lur? Nyong Watashi juga kan sempat nanya-nanya ke temen kan, rokok yang enak itu apa ya? Kalau kata temenku yang di Apato itu yang enak yang kuning itu, yang Camel. Kalau yang udah pulang, kata Mas Arul ya, Mas Arul temenku, itu enaknya Marlboro.
Marlboro atau Marlboro gitulah. Nggak enak lur. Sangit-sangit gitu loh. Terus kata temanku itu rokok di Jepang beda banget kayak rokok di Indonesia ya. Rokok katanya kalau rokok Indonesia itu rasanya lebih pekat. Terus kalau di sini kayak aur gitu loh katanya. Yang Watashi dulu pernah ngerokok sih waktu kerja di mana ya? Kerja di Kelapa Gading itu di Jakarta ngerokok. Ya cuma nyobain gitu doang lur, nggak sampai kecanduan gitu, cuma nyobain berapa batang gitu. Untuk teman-teman yang belum pernah ngerokok sih mending jangan ya, karena efek negatif dari rokok ini kan bikin kecanduan. Jadi gini lur, kalau kita kecanduan terus kita pengen banget ngerokok, kalau kita nggak punya uang buat beli rokok, aduh kita bakal minta-minta terus kan ke orang tua. Apalagi kalau kita udah nikah. Kalau prinsip Nyong Watashi, kalau misal udah nikah ya pikiran Nyong Watashi bukan tentang rokok lagi lur, bukan tentang kesenangan diri ya, melainkan fokusnya ke anak atau ke istri gitu loh. Nih tegesan buang. Jadi ini di dalamnya itu kayak ada airnya gitu lur, langsung mati gitu. Oke lur, Nyong Watashi udah nyobain 1 batang. Menurut Nyong Watashi nggak enak ya, apa enaknya rokok gitu loh. Yang dirasain cuman kayak sangit, terus lidahnya ini jadi kayak kasap-kasap gitu loh. Mungkin kalau vape sih lumayan ada wangi-wangi gitu ya, Nyong Watashi pernah nyobain. Tapi kalau rokok kayak gini, duh nggak enak sih, apalagi rokoknya ini aneh banget, kayak rokok 76 mungkin ya. Daripada ngerokok mending kalian beli onigiri. Onigiri ini nikmatnya luar biasa lur, udah bikin kenyang, terus harganya juga murah kan. Onigiri favorit Nyong Watashi itu yang tuna mayo lur. Bismillah. Untuk minumnya Nyong Watashi bawa sendiri dari rumah. Terus kalau kita ngomongin tentang rokok, aturan rokok di Jepang itu bener-bener ketat ya. Jadi rokok itu dijualnya kayak di supermarket ada, di minimarket kayak gini ada, terus ada juga mesin penjual otomatisnya. Nah, kalau kita mau beli di mesin penjual otomatis itu harus pakai kartu namanya Taspo ya. Kartu Taspo itu ada verifikasi kalau kita harus umurnya 20 plus ya. Jadi nggak boleh 20 tahun ke bawah. Terus kalau untuk anak-anak usia dewasa orang Jepang kan 18 plus ya, 18 lebih, 18 ke atas. Tapi untuk umur boleh merokoknya itu 20 tahun lur. Jadi umur 18 itu nggak boleh ngerokok. Ini nih kalau misal minimarket ini menjual rokok kepada anak yang di bawah umur nih, resikonya minimarket ini nih bisa ditutup nih. Minimarketnya bisa ditutup, terus mereka yang menjual juga pokoknya harus ngelakuin pertanggungjawaban gitu lalu. Kayak Nyong Watashi juga ini misal ngasih rokok ini ke anak kecil atau ke anak SMP gitu ya, Nyong Watashi bisa didenda atau hal buruknya ya, yang lebih buruk mungkin ya kena sanksi ya, kena sanksi. Kalau di penjara mungkin Nyong Watashi kurang tahu ya itu bisa dipenjara atau enggak gitu. Pokoknya intinya kita nggak boleh ngasih rokok ini ke anak yang masih di bawah umur. Jadi harus ke umuran yang udah dewasa 20 lebih ya. Terus anak-anak di Jepang juga kayak sadar banget lah tentang kesehatan atau dampak buruk dari merokok ya. Karena orang-orang Jepang kan mereka ya sehat banget lur. Yang anak-anak juga suka banget olahraga. Makanannya juga kan makanan yang nggak berminyak atau jarang banget makanan ditumis ya. Pokoknya aturan rokok di Jepang itu ketat banget lur, terutama di mana kita ngerokok sama umur berapa kita ngerokok. Jadi gitu, nggak boleh sembarangan kita udah punya anak nih, kita nyuruh anak kita buat beli rokok di warung gitu, walaupun itu
rokoknya buat kita ya, itu tetap nggak boleh. Yang beli nggak boleh, tetap anak kecil, nggak boleh Lur. Harus orang dewasa. Oke Lur, ini onigirinya udah habis. Terus Nyong Watashi ngerokoknya itu satu aja kayak nggak enak Lur, asli. Ini mubazir nih, rokok satu bungkus buat apa ya? Ya hitung-hitung buat bahan konten lah ya Lur, nggak apa-apa. Ngerokok jaketnya jadi sangit doang Lur. Ini kalau pagi Lur, ini kan tak bawa kerja ya, terus ditaruhnya di luar terus. Ini kalau pagi itu botolnya nggak bisa dibuka sama sekali. Dan oke Lur, untuk videonya mungkin segini dulu ya. Nyong Watashi ngerokoknya sampai satu puntung doang, satu batang doang, karena memang dirasanya nggak enak gitu loh di mulut. Oke Lur, terima kasih ya yang udah mengikuti videonya, yang udah selalu support Nyong Watashi. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilancarkan apapun yang kalian lakukan, terus selalu berkah ya Lur. Oke, Nyong Watashi pamit Lur, sehat selalu ya, bye bye.